Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Cindy Aurela dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum fisika gelombang mekanik. Namun sebelumnya kita akan mencari tahu terlebih dahulu atau kita membahas sedikit tentang apa sih itu gelombang mekanik. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gejala gelombang pada tali merupakan gejala gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya seperti gelombang air dan gelombang bunyi. Jenis gelombang mekanik berdasarkan arah getar terhadap arah rambatnya gelombang mekanik dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Gelombang transversal, itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali. Kemudian B. Ada gelombang longitudinal, itu adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Contoh itu adalah gelombang bunyi. Jenis gelombang berdasarkan amplitudonya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Kemudian yang kedua, gelombang stasioner atau diam, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Kemudian, besaran pada gelombang itu ada 6. Yang pertama itu ada panjang gelombang, yaitu pada gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah panjang satu rapatan dan satu renggangan. Secara matematis, panjang gelombang dirumuskan sebagai berikut, yaitu lambda sama dengan L per N. Lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter, L adalah panjang talinya dalam satuan meter juga, dan N adalah jumlah gelombang. Kemudian ada B, periode gelombang, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Secara matematis, periode itu dirumuskan sebagai T atau periode sama dengan T kecil dibagi dengan N kecil, atau T sama dengan 1 dibagi F. Yang dimana T kecil sebagai waktu, N sebagai jumlah gelombang, dan F sebagai frekuensi. T itu adalah periodenya untuk T besar. Kemudian yang ketiga itu ada frekuensi, yaitu jumlah gelombang tiap sekonnya. Secara matematis frekuensi itu adalah dirumuskan dengan F sama dengan N dibagi T, atau F sama dengan 1 per T. N itu sebagai jumlah gelombang, F sebagai frekuensi dalam satuan Hertz, T kecil sebagai waktu, dan T besar sebagai periode. Kemudian yang keempat ada cepat rambat gelombang, yaitu jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Secara matematis, cepat rambat gelombang dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan lambda dibagi T, atau V sama dengan lambda dikali F. V sebagai cepat rambat gelombang, T besar sebagai periode, lambda sebagai panjang gelombang, dan F sebagai frekuensi. Kemudian yang kelima itu ada simpangan, yaitu jarak suatu getar gelombang dari titik seimbangnya. Dan yang besaran yang keenam adalah amplitudo, yaitu jarak simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan. Tujuan dari diadakannya praktikum ini, yaitu yang pertama, menentukan jenis gelombang mekanik berdasarkan hasil percobaannya. Kemudian yang kedua, mengetahui besaran-besaran pada gelombang mekanik seperti periode atau T, frekuensi, F ya, ini bukan S, salah. Kemudian panjang gelombang atau lambda, dan cepat rambat gelombang atau V, berdasarkan hasil percobaan tadi. Kemudian yang ketiga itu tujuannya membuat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan atau praktik pertama dan praktik keduanya. Praktik pertama ini adalah uji coba menggunakan tali dan kayu untuk menghasilkan suatu gelombang. Alat tambahannya itu adalah kayu dan tali.
Di sini tali yang ditentukan untuk saya itu adalah 310 cm atau 3,1 meter ya. Kemudian kayu yang digunakan juga terserah mau kayu apa, yang penting kayu atau benda yang panjang lah ya, yang bisa untuk dipakai seperti kayu gitu bentuknya. Nah, kemudian ada B langkah kerja. Yang pertama, ikat ujung tali pada ujung batang kayu. Dan yang kedua, beri beban pada ujung tali lainnya yang tidak diikat. Yang ketiga, goyangkan batang kayu yang sudah terikat tali tadi ke kanan dan ke kiri sehingga menghasilkan gelombang sampai pada ujung tali yang diberi beban. Nah, jadi langkah kerjanya itu pertama-tama kita itu ikat ujung tali pada batang kayu. Jadi ujung talinya itu kita ikat pada batang kayunya kuat-kuat. Jadi jangan sampai dia itu terlepas. Nah, kemudian baru kita beri beban pada ujung tali yang satunya yang tidak terikat. Jadi kan satu tadi kan sudah diikat tali, jadi ujung satunya lagi kita kasih beban. Atau kita timpa dengan sesuatu yang berat gitu. Jadi supaya talinya itu nggak bakal berpindah-pindah. Nah, kemudian nanti kalau kita goyangkan ke kanan atau ke kiri, jadi dia tuh bakal menghasilkan gelombang. Karena tali ujungnya itu udah ditimpa, jadi dia tidak akan berpindah-pindah tempat. Jadi kita bisa melihat gelombangnya yang akan dihasilkan gitu dari goyangan tadi. Nah, ini adalah contoh video. Ini ketika di slow mo ya, jadi baru kita bisa melihat berapa jumlah gelombangnya. Di sini jumlah gelombangnya itu ada 3. Nah, berdasarkan contoh video tadi, maka kita akan memperoleh data-data. Yang pertama diketahui yaitu panjang talinya adalah 310 cm atau 3,1 meter. Kemudian jumlah gelombang atau N disimbolkan dengan N yaitu 3 dan waktu atau periode T itu sama dengan 2 sekon. Yang ditanya itu adalah A periode, B frekuensi, C panjang gelombang, dan C cepat rambat gelombang. Nah, penyelesaiannya A itu periode, T sama dengan, kita ingat tadi rumusnya adalah T kecil dibagi N ya. Jadi tadi waktunya adalah 2 sekon dan jumlah gelombangnya atau N-nya adalah 3. Jadi 2 dibagi 3 maka kita akan memperoleh hasil periodenya adalah 0,67 sekon. Kemudian frekuensinya yang kedua itu F, yaitu rumusnya tadi adalah N dibagi T. N jumlah gelombangnya adalah 3 dan waktunya adalah 2. Maka 3 dibagi 2 kita akan memperoleh hasil yaitu 1,5 Hz. Kemudian C itu ada panjang gelombang atau lambda itu sama dengan L dibagi N. L adalah panjang talinya yaitu 3,1 meter dan N adalah jumlah gelombangnya yaitu 3 meter. Yaitu 3. Maka 3,1 dibagi 3 itu adalah 1,03 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 1,03 meter. Kemudian yang keempat adalah cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali F atau lambda dibagi periode. Di sini saya menggunakan rumus lambda dibagi frekuensi ya. Dikali frekuensi. Jadi lambda-nya itu tadi adalah panjang gelombangnya 1,03 meter dan frekuensinya adalah 1,5. Maka kalau dikalikan kita akan memperoleh hasil kecepatan rambat gelombangnya adalah 1,54 meter per sekon. Nah, setelah ini kita akan masuk pada praktik yang kedua. Yaitu uji coba menggunakan tali dan gabus pada sungai yang memiliki gelombang. Dan bahannya yaitu sama, ada tali, dan yang kedua itu adalah gabus. Jadi ada tali dan gabus. Langkah kerjanya yaitu pertama-tama kita cari titik pada sungai yang terdapat gelombangnya. Kemudian posisikan tali sejajar dengan arah datangnya arus atau gelombang. Dan yang ketiga, tahan kedua ujung tali pada batu di dasar sungai agar tali tidak hanyut terbawa arus air. Kemudian yang keempat,
lepaskan gabus dimulai dari pangkal tali dan biarkan gabus terbawa oleh arus dan gelombang sampai pada ujung talinya. Nah, jadi pertama-tama itu kita cari terlebih dahulu titik atau spot di sungai itu yang terdapat gelombang. Maka baru kita posisikan tali itu sejajar dengan arah gelombangnya. Dari arah datang gelombangnya gelombang itu, jadi kita posisikan tali itu sejajar. Jadi jangan sampai dia melintang dari gelombangnya, maka tidak bakal dapat. Nah, baru kita tahan talinya, ujung tali itu di bawah batu atau enggak dipegang sama kita sendiri atau oleh teman dari kedua ujungnya ya, ditahan atau dipegang atau ditahan pakai batu. Maka baru kita lepaskan gabusnya dari pangkal tali sampai ke ujung tali tadi. Ini adalah contoh videonya. Ini untuk versi slow motion. Tadi itu yang normal. Di sini saya dibantu oleh teman saya ya. Ini yang satu gelombang, kemudian 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, 5 gelombang, 6 gelombang, 7 gelombang, 8 gelombang, 9 gelombang, 10 gelombang, 11 gelombang, 12 gelombang, dan 12 setengah gelombang. Nah, dari video tadi maka kita memperoleh data. Yang pertama itu ada L atau panjang talinya sama dengan 3,1 meter. Kemudian jumlah gelombangnya adalah 12,5 atau 21/2 atau juga 25/2. Itu didapat dari 12 dikali 2, yaitu 24 ditambah 1. Jadi 25/2. Kemudian waktunya adalah 4 sekon. Yang ditanya itu sama, ada A periode, B frekuensi, C panjang gelombang, dan D cepat rambut gelombang. Penyelesaiannya, yang pertama itu ada T periode sama dengan T dibagi N. Waktunya tadi adalah 4 sekon, dan N atau jumlah gelombangnya adalah tadi 25/2. Jadi 4 dibagi 12,5 atau 25/2 itu adalah hasilnya, maka periodenya 0,32 sekon. Kemudian ada frekuensi, yaitu N dibagi T. N tadi adalah jumlah gelombangnya, itu 25/2 dibagi dengan 4 atau waktunya. Maka kita akan memperoleh hasil yaitu 3,12 Hz. Kemudian lambda atau panjang gelombangnya itu sama dengan L dibagi N, yaitu panjang tali dibagi dengan jumlah gelombang. Jadi panjang tali tadi ada 3,1 meter dan jumlah gelombangnya tadi adalah 25/2. Maka 3,1 dibagi 25/2 atau 3,1 dibagi 12,5 itu hasilnya adalah 0,25 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,25 meter. Kemudian cepat lambat gelombangnya yang D, yaitu sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi 0,25 dan dikali frekuensinya tadi adalah 3,12 Hz. Jadi kalau 0,25 dikali 3,12 hasilnya adalah 0,78 meter per sekon. Maka cepat lambat gelombangnya adalah 0,78 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari dua praktik ini tadi adalah jenis gelombang dari kedua praktik yang sudah dilakukan adalah gelombang transversal. Karena arah getar gelombang tegak lurus dengan arah rambatannya tali ataupun gabus. Dan yang kedua kesimpulannya itu adalah nilai besaran-besaran pada gelombang mekanik dapat berbeda-beda meskipun panjang tali yang digunakan itu sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh medium yang digunakan, yang dimana praktik pertama menggunakan medium tali dan praktik kedua menggunakan medium air. Nah, sekian dari hasil praktik saya pada materi gelombang mekanik ini. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.